Dan saya mulai mendengar suara dari ruangan yang saya tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Firka dimanapun yang sedang berada, selamat malam menjelang pagi kawadad. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini Firka masih berada di sekitar daerah istimewa Yogyakarta ya. Dan pada malam hari ini saya akan mencoba mengeksplor keberadaan sebuah wisma yang terbengkalai. Wisma ini merupakan satu-satunya wisma di tengah belantara. Dan dari sedikit catatan dari wisma yang terbengkalai ini, dari cerita-cerita yang saya dapatkan, konon pernah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas. Wisma ini sudah mulai terbengkalai sekitar 4 hingga 5 tahun yang lalu, teman-teman. Namun kebenaran seperti apa saya sendiri kurang begitu paham. Baiklah, saya akan coba langsung saja ya. Sepertinya saya sangat greget melihat background dari keberadaan lokasi eksplor kita pada malam menjelang pagi ini. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, lokasi ini ataupun wisma ini merupakan satu-satunya bangunan di tengah hutan belantara yang seperti ini. Bisa kita perhatikan di samping kanan dan kiri itu ya, itu tumbuh pohon-pohon yang menjulang tinggi yang seperti ini. Seperti itu teman-teman, dan wismanya adalah persis di depan kita ini. Jadi memang kalau kita perhatikan secara keseluruhan, bangunan wisma ini merupakan satu-satunya ya. Di sekelilingnya pun nggak ada gitu bangunan yang lain. Sehingga saya cukup tertarik, dan yang menarik perhatian saya adalah cerita bahwasanya pernah ditemukan sesosok mayat pembunuhan tanpa identitas di tempat ini. Baiklah sahabat, dan jujur ya, aku masuk lokasi ini, aku mulai mengkorok. Wow, sepertinya saya cukup greget ya. Greget teman, ngomongku sampai belepotan rek. Dan ini serius menjelang pagi teman-teman. Mungkin kita akan coba tanya Google dulu ya, jam berapa kita eksplor hari ini. Oke Google, jam berapakah sekarang? Sekarang pukul 2.23. 2.23 teman. Dan lokasi eksplor kita pada malam menjelang pagi ini adalah yang seperti di depan kita ini teman. Sebuah wisma yang cukup megah ya, terbengkalai. Kemudian kalau kita perhatikan, memang di bangunan ini, di sekelilingnya tidak ada bangunan-bangunan lain. Jadi ini hanya satu-satunya bangunan yang berada di lokasi ini. Benar-benar sangat menantang ya. Baik sahabat, tanpa panjang lebar ya, kita coba masuk ke bagian dalamnya. Firka sendiri tidak mendapatkan informasi yang detail di mana sih sebenarnya penemuan mayat tanpa identitas itu gitu ya. Persisnya ditemukan di mana. Namun ada cerita yang menyebutkan
hal tersebut. Baik, kita coba masuk ya lewat jendela ini. Teman-teman, dan aku mulai merasakan geriang-geriang ya. Jadi aku langsung merinding tajam banget masuk ke dalam bangunan ini. Wow. Dan saya mulai mendengar suara dari ruangan yang saya tunjuk. Semacam ketukan daun jendela. Teman-teman, jadi di sini itu merupakan pintu utama ya untuk masuk ke dalam bangunan Wisma yang terbengkalai ini. Dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan memang Wisma ini tidak terurus sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hening, sunyi dan senyap, teman-teman, tanpa terdengar suara kendaraan apapun ya, karena memang ini lokasinya persis ya di tengah-tengah hutan dan jauh dari pemukiman gitu. Teman-teman, dan aku memandang ke depan saja ya. Itu badanku mulai mengkorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terdengar suara dari pojokan sana. Aku nggak tahu apakah masuk ke dalam kamera ya. Namun suara tersebut persis aku dengar dari pintu yang terbuka tersebut. Jadi aku nggak bohong, teman. Aku sangat merinding ya. Jadi pori-pori kulitku ini jegrak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali lagi beri petanda akan penguasaan kalian di tempat ini. Sekali lagi, coba berikan petanda akan keberadaan kalian. Dan lagi, teman. Jadi beberapa kali suara ya, itu aku mendengar dari arah pojokan itu gitu, tak gitu ya. Dan ini memang sebuah wisma yang kosong saja. Jadi aku nggak tahu, aku nggak cek lokasi ya, apakah di tempat ini ada yang menghuni atau tidak gitu. Namun sepertinya mustahil ya jika ada yang menghuni. Mendengar suara dari situ ya. Baik, kita coba masuk di sini. Wah, soalnya jadi di sini ada semacam kitab suci Al-Quran ya.
Kemudian di sini ada semacam drum. Sepertinya sih tempat ini dipakai oleh beberapa orang yang datang ke sini, atau barangkali ini bekas-bekas barang yang ditinggalkan pada saat beroperasional dulu gitu ya. Aku kadang masuk kamar yang seperti ini ya, takut gitu, takutnya tiba-tiba ada anak pangnya gitu. Terkadang anak pang kan susah untuk diprediksi, tapi nggak mungkin ya tempat ini ada yang menghuni malam, nggak mungkin. Aduh ya, masalah masih mengkorok ya, serius. Dan ini adalah bagian paling belakang sendiri, teman. Jadi di sini tempat paling belakang sendiri untuk toilet ya. Kemudian di area paling belakang, nah itu udah belantara lagi, teman. Yang seperti ya, sama sekali nggak ada bangunan lain selain yang satu ini gitu. Dan memang aku berada di pojokan ini kembali lagi, dari langsung merinding tajam banget ya. Teman-teman, jadi ini lokasi yang cukup membuat dak dikduk juga ya. Beberapa kali terdengar suara ketukan jendela entah pintu yang dari pojok itu gitu. Sayangnya saya tidak mendapatkan informasi sedetail mungkin dari lokasi ini tentang cerita penemuan mayat tanpa identitas itu di bagian yang mana gitu ya. Namun ceritanya emang di Wisma yang terbengkalai ini ya. Oke, kita lanjut explore saja. Nah, dari arah sini tadi ya, aku nggak tahu entah pintu ini ada yang ketuk atau gimana, tapi beberapa kali, ketika aku sebut beberapa kali berarti lebih dari satu, teman-teman, aku mendengarnya gitu ya. Dan masuk ruangan ini langsung nyeng gitu aku. Jadi Wisma ini merupakan semacam tempat singgah sementara begitu ya bosku, dari beberapa orang yang ingin menginap dalam jangka waktu tertentu gitu. Dan teman, aku bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, aku dengar suara dari ruangan ini. Kosong saja. Di sana itu udah serius ya, belantara loh. Hits. Kulitku ya, nggak berhenti-henti mengkorok.
Di dalam sini sama seperti ruangan yang berada di sebelah, terdapat 4 kamar tidur dan 2 buah toilet di situ. Baiklah sahabat, saya akan coba naik ya ke lantai 2. Seperti apa bangunan ini? Meskipun ini hanya bangunan-bangunan kosong ya, yang tanpa meninggalkan properti gitu. Namun lokasi ini cukup keren untuk dieksplor gitu. Wish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian atas ya, kalau kita perhatikan udah mulai ambrol teman. Dan sama dengan ruangan-ruangan yang lain. Di sini tidak ada apapun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat ya dari lantai 2 seperti ini teman-teman. Serius rek, ini lokasi yang benar-benar sangat menantang banget gitu loh. Menantangnya karena jauh dari pemukiman, satu-satunya bangunan di tengah belantara begitu ya bosku, yang memungkinkan hal-hal yang berbau kejahatan itu timbul gitu loh. Serius rek. Mantap sih luas ini. Aku di atas ini aja udah merinding banget ya. Nah itu ya, kayunya besar-besar banget. Aduh, itu ini sih memang hutan gitu ya, jadi kayu-kayu yang di sini adalah kayu hutan. Baiklah, saya akan coba redupkan untuk beberapa saat kamera saya. Sekali lagi, untuk semua yang ada di sini yang ingin memberikan petanda akan keberadaan kalian, saya tunggu. Hening, teman-teman, sangat hening ya. Hanya terdengar suara-suara hewan malam saja.
baik. Tak ada tanda apapun kecuali yang di bawah tadi ya. Jadi yang di bawah tadi memang benar-benar terdengar suara beberapa kali ya, ketukan pintu di pojok. Namun di lokasi ini aku sih tetap mengkorok bosku. Dan aku nggak tahu ya, di situ itu ada semacam gundukan tanah yang tinggi banget. Kemudian untuk naik persapnya itu ada tangga yang dibikinkan. Kemudian di sampingnya persis itu terdapat sebuah tandon air ya. Baik. Jika dibilang besar, wisma ini juga tidak terlalu besar. Di depan bangunan inti, kemudian di belakangnya terdapat 2 buah bangunan-bangunan lain sebagai ekornya gitu ya bosku. Di samping kiri dan samping kanan kita. Kemudian di area atas ini. Baiklah, kita turun saja. Serius ya, dan aku seperti melihat mata yang aku ada lagi yang beri petanda rek dari tadi. Serius ya, dari memang area belakang tersebut yang memberikan petanda kepada saya gitu. Baiklah sahabat, mungkin kita akan bacakan sholawat aja ya di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini bisa difungsikan sebagaimana mestinya dan tentunya mendatangkan hal-hal yang berbau positif gitu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, ila siratikal mustaqim wa ala alihi
qadarih wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Dan memang suara tersebut timbul lagi beberapa kali di bagian pojok ya. Aku jadi penasaran sekali. Di situ nggak ada apa-apa, tapi tetap aja bunyi gitu ya. Serius ya. Coba saya mendekat ya dari sumber suara yang mungkin kalian bikin. Saya sudah bacakan sholawat di tempat ini. Coba berikan satu kali saya petanda. Hadar! Kalau saya mendekat ini nggak bunyi-bunyi gitu ya. Tapi kalau kita di depan itu bunyi terus gitu. Krosak-krosak gitu ya 2 kali. Oke, mungkin tikus kot. Semuanya sudah hancur ya lokasi ini. Oke lah, kita keluar. Serius ya, dan mobil saya itu saya taruh di sana, teman. Karena di sana itu ada pagarnya ya, nggak bisa masuk. Sangat luar biasa banget lokasi ini. Satu-satunya bangunan yang berdiri kokoh, megah di tengah-tengah belantara yang seperti ini. Aku sih sangat suka ya lokasi-lokasi explore yang seperti ini. Bisa membuat saya greget juga gitu. Keren lokasi ini. Kalau dari depan sih seperti bangunan-bangunan rumah sakit ya. Namun ternyata ini hanya wisma gitu. Serius ya, di sekeliling ini udah hutan gitu. Oh, ternyata di samping ini ada. Oh, jadi di samping ini ada sebuah jalan samping bangunan ini yang mentok ke belakang sana ya bosku. Kemudian di bagian sini, nah ini udah apa ya, semacam tebing begitu, karena kalau aku lihat tanahnya miring ya, dan banyak sekali kayu-kayu hutan di tempat ini. Jadi ini bukan kayu semacam pinus dan apa, bukan kayu yang ditanami warga masyarakat gitu ya. Ini kayu-kayu yang tumbuh secara alami. Baik, kita kembali saja. Lokasinya cukup keren ya. Serius ya, dan ini udah dari lokasi ini dak dikduk loh jam segini, nggak ada orang sama sekali, dan saya sendiri gitu ya bosku. Saya sorot sekali lagi ya lokasi yang baru saja kita explore. Benar-benar sebuah lokasi yang sangat istimintil. Sayangnya aku nggak diberitahu ataupun mungkin kurang lengkap ceritanya di mana sosok mayat tanpa identitas tersebut ditemukan. Namun
lokasi ini beberapa kali ya memberikan interaksi suara-suara di telinga saya yang membuat saya itu ya bisa merasakan getar-getar manja gitu ya bosku. Baiklah sobat, dan saya akan putuskan untuk menyudahi eksplorasi kita ya di sebuah wisma yang terbengkalai yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Sebuah lokasi yang sangat greget, istimidil banget, memberikan tantangan tersendiri ya. Datang ke sini satu-satunya wisma di tengah hutan gitu ya, menjelang pagi ini bosku. Dan ini keren gitu ya. Aku nggak mendengar suara manusia satupun di sini. Hanya terdengar suara hewan-hewan malam. Baiklah sobat, dan langsung saja saya akhiri eksplorasi kita di edisi video kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.